konfirmasi bahawa pemain serba bisa di New South Wales Marshes, Hendricks, telah ditambahkan ke regu untuk tes pertama melawan India. Setelah tes pertama, Kapten India Virat Kohli akan berangkat ke India untuk bersama isterinya Anushka Sharma yang sedang menunggu anak pertama mereka. Jadi dengan ketidakhadirannya, Azizkia Rakhane akan mengambil alih tim. Pemberontak dari kelompok ekstremis Boko Haram mengaku bertanggungjawab pada Selasa kerana menculik ratusan anak lelaki dari sebuah sekolah di negara bahagian Katsina Utara di Nigeria pekan lalu. Dalam salah satu serangan terbesar dalam beberapa tahun, meningkatkan kekhawatiran akan gelombang kekerasan yang meningkat di wilayah tersebut. Lebih dari 330 siswa masih hilang dari sekolah menengah sains pemerintah di Kankara setelah orang-orang bersenjata dengan senapan serbu menyerang sekolah mereka pada Jumaat malam, meskipun puluhan lainnya berhasil melarikan diri. Pemerintah dan para penyerang sedang merundingkan nasib anak-anak itu. Menurut Garba Shehu, iaitu juru bicara dari Presiden Nigeria, Muhammadu Buhari. Sekretaris Jeneral SCO Vladimir Norov pernah mengatakan India berpotensi menjadi salah satu ekosistem digital terbesar di dunia. Dia mengatakan ini pada konferensi pers di Beijing mengenai hasil dari Dewan Kepala Pemerintah yang baru saja disimpulkan. Dia mencatat proposal India untuk membuat kelompok kerja khusus tentang permulaan dan inovasi dan kelompok kerja untuk pengobatan tradisional. Dia mengatakan bahawa dengan lebih dari 1 miliar pelanggan ponsel dan lebih dari 600 juta pengguna internet, India berpotensi menjadi salah satu ekosistem digital terbesar di dunia. Norov memuji penyelenggaraan pertemuan Dewan Kepala Pemerintah SCO ke-19 di India pada tanggal 30 November dan mencatat bahawa India bermaksud untuk membawa kerjasama dalam SCO ke tingkat yang baru dengan memainkan peranan yang aktif, positif dan konstruktif. Bangladesh bertekad untuk mencegah segala upaya untuk menggunakan agama sebagai senjata politik untuk menciptakan keresahan sosial. Demikian kata Perdana Menteri Hasina. Perdana Menteri Sheikh Hasina telah memperingatkan bahawa pemerintah tidak akan mengizinkan siapapun membuat anarki di negara itu atas nama agama. Dalam pidatonya pada hari Selasa, pada malam hari kemenangan Bangladesh, Perdana Menteri Hasina mengatakan bahawa pemerintahnya bertekad untuk mencegah segala upaya untuk menggunakan agama sebagai senjata politik untuk menciptakan keresahan sosial. Dia mengatakan bahagian dari kekuatan yang dikalahkan pada tahun 1971 telah muncul kembali dalam lanskap politik negara. Perdana Menteri Hasina mengatakan bahawa mereka mencoba untuk menyesatkan umat Islam biasa untuk menciptakan keresahan dan menarik kembali negara tersebut ke situasi yang berlaku 50 tahun yang lalu. Dia mengingatkan bahawa Bangladesh memperoleh kemerdekaannya berdasarkan darah orang-orang dari semua agama dan termasuk Muslimin, Hindu, Buddha dan Kristen. Presiden terpilih Joe Biden dan Wakil Presiden terpilih Kamala Harris akan dilantik pada 20 Januari di tangga Kapitol Amerika Serikat, tetapi perayaan perdananya sebagian besar akan virtual atau maya kerana pandemi COVID-19, demikian kata Komite Perencanaan pada hari Selasa. Baik upacara maupun parade tradisional berikutnya akan memiliki jumlah hadirin yang terbatas dan ditata ulang, kata panitia yang merencanakan acara tersebut dalam sebuah pernyataan. Panitia mendesak anggota masyarakat untuk menahan diri dari perjalanan ke Washington untuk pelantikan yang di masa lalu telah menarik ratusan ribu orang. India dan Inggris mengadakan pembicaraan tingkat delegasi pada hari Selasa untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang termasuk perdagangan dan kemakmuran, pertahanan dan keamanan, iklim dan kesihatan. Menteri Luar Negeri Inggris yang berkunjung, Dominic Raab, bertemu dengan Menteri Luar Negeri S. Jaishankar di New Delhi, di mana kedua pemimpin membahas bagaimana memberikan arahan kebijakan untuk memperluas kerjasama bilateral dan mendorong lebih banyak kegiatan dan kolaborasi. Jaishankar berkata, penting bahawa India dan Inggris memperkuat kolaborasi mereka untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca COVID-nya.
Dia menambahkan bahawa ini memiliki banyak aspek termasuk mempromosikan perdagangan dan investasi yang lebih besar, mendorong inovasi dan memfasilitasi aliran bakat. Menteri mengatakan dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi perubahan besar dalam politik global dan kedua negara percaya bahawa kepentingan mereka dapat terlayani dengan lebih baik dengan bekerja sama secara lebih efektif. Itu tidak hanya akan membangun ikatan sejarah kita, tetapi juga mengungkapkan komitmen bersama kita terhadap dunia multikutub. Tingkat pemulihan COVID-19 negara ini telah mencapai sekitar 95,12%. Selama 24 jam terakhir, 34,477 orang menjadi sembuh dari COVID-19. Kementerian Kesihatan mengatakan jumlah total pemulihan telah mencapai lebih dari 9.422.000. Sekretaris Kesihatan Pemerintah Pusat Rajesh Bhushan mengatakan bahawa harkat fatalitas kasus CFR di India termasuk yang terendah di dunia. Ia mengatakan CFR India saat ini 1,45%, sedangkan secara global 2,26%. Bhushan mengatakan mekanisme tata kelola multi-level telah dibentuk di negara ini untuk memantau pekerjaan yang terkait dengan vaksinasi COVID-19. Dia menambahkan bahawa 23 kementerian dan departemen pemerintah dan negara bahagian telah diidentifikasi dan diberi peranan untuk peluncuran vaksin. Perdana Menteri Narendra Modi menegaskan kembali bahawa pemerintah pusat selalu berkomitmen untuk mensejahterakan petani dan akan terus meyakinkan petani dan mengatasi keprihatinan mereka. Perdana Menteri berbicara setelah meletakkan batu fondasi dari berbagai proyek pembangunan di Dhordo di distrik Kutch di negara bahagian Gujarat kemarin. Proyek-proyek yang diresmikan oleh Perdana Menteri meliputi pabrik desalinasi, taman energi terbarukan hibrida dan pabrik pemprosesan dan pengemasan susu otomatis. Mengatasi pertemuan tersebut, kata Modi, petani yang berkumpul di dekat Delhi disesatkan tentang reformasi pertanian sebagai bahagian dari konspirasi. Perdana Menteri menuduh partai oposisi menyesatkan petani. Inggris telah mengkonfirmasi bahawa Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan menjadi tamu utama pada Parade Hari Republik pada bulan Januari tahun 2021. Selama pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri S. Jaishankar, Menteri Luar Negeri Inggris yang berkunjung Dominic Raab mengkonfirmasi bahawa Perdana Menteri Johnson telah menerima undangan India untuk menjadi tamu utama pada Parade Hari Republik bulan depan. Perdana Menteri Narendra Modi memberikan penghormatan di Memorial Perang Nasional pagi ini pada peringatan 50 tahun dari Perang India-Pakistan 1971. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pertahanan Rajnath Singh meluncurkan logo Swarnim Vijay Divas untuk menandai peringatan perang. Vijay Divas dirayakan setiap tahun pada tanggal 16 Desember sebagai tanda kemenangan atas Pakistan dalam Perang 1971 yang juga mengarah pada pembentukan Bangladesh. Menteri Pertahanan Rajnath Singh hari ini memberi hormat atas keberanian Angkatan Darat India di Vijay Divas. Dalam sebuah tweet, Singh mengatakan tentara menulis bab baru tentang keberaniannya. Dia mengatakan pengorbanan mereka membangkitkan inspirasi di India dan bangsa akan selalu menghormati mereka. Demikianlah saudara-saudara pendengar berita dari siaran luar negeri All India Radio Seksi Bahasa Indonesia Media Sosial. Selanjutnya, saudara-saudara pendengar, kami sajikan komentar yang berjudul KTT Kesehatan India Afrika. KTT Kesehatan India Afrika diselenggarakan oleh pemerintah India, Ethiopia, Uni Afrika dan pemangku kepentingan lainnya. Hadir dalam acara tersebut Dr. Harshvardhan, yaitu Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga India, serta Ketua Dewan Eksekutif Organisasi Kesehatan Dunia, V. Muralidharan, Menteri Luar Negeri India, dan Menteri Urusan Parlemen Dr. Lia Tadesse, Menteri Kesehatan. Pemerintah Ethiopia, Amira El-Fadil, Komisaris Urusan Sosial, Komisi Uni Afrika, Alem Sehaye, Vole Mariam, Dekan Misi Afrika di India Afrika, dan pejabat senior India, Ethiopia dan Uni Afrika. India menikmati hubungan khusus dengan negara-negara Afrika karena nilai-nilai peradaban yang sama, perjuangan anti-kolonial dan ikatan usia orang tua dengan orang. Setelah India merdeka, hubungan India dengan negara-negara Afrika telah berkembang pesat
dan matang menjadi kemitraan yang langgeng baik dalam konteks regional maupun global. Baik India dan negara-negara berkembang di Afrika menghadapi ancaman bersama pandemi COVID-19 tidak hanya bagi kehidupan tetapi juga mata pencarian rakyat mereka. Pandemi COVID-19 telah menggarisbawahi pentingnya memastikan diversifikasi dan ketahanan rantai pasokan, terutama di sektor perawatan kesehatan. Ini telah membuat negara menilai ulang persyaratan infrastruktur perawatan kesehatan mereka, fokus pada ketersediaan dan keterjangkauan obat-obatan serta pengembangan rantai pasokan yang andal untuk produk perawatan kesehatan kritis. Dunia juga telah menyadari bahawa mereka membutuhkan pemain yang lebih terpercaya dan mampu sekarang. India memiliki kemauan dan kemampuan untuk bertindak sebagai mitra yang bertanggungjawab karena kami dipandu oleh filosofi kuno Vasudhaiva Kutumbakam atau dunia adalah satu keluarga. Terlepas dari pandemi, India telah mampu meningkatkan produksi farmasi dengan cepat untuk menanggapi permintaan global yang terus meningkat. Kami memasok obat-obatan ke 150 negara termasuk 30 negara Afrika, mengerahkan tim medis ke teman kita yang dalam kesulitan karena bantuan proaktif kami kepada negara-negara yang membutuhkannya. India telah dilihat sebagai farmasi dunia. India siap bekerjasama dengan dunia, khususnya Afrika, menuju tujuan ini. India juga melihat layanan kesehatan sebagai faktor penting dalam keterlibatan India dengan Afrika. New Delhi memahami dan menghargai prioritas mitra Afrikanya. India telah mencatat agenda 2063 yang bertujuan untuk mencapai Afrika yang lebih sejahtera melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Elemen utama dari tujuan pembangunan berkelanjutan SDG 3 dan agenda 2063 adalah untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan yang baik bagi semua warga negara pada tahun 2063 melalui akses ke layanan perawatan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. India juga berkomitmen terhadap SDG dan komitmennya terhadap akses universal ke perawatan kesehatan berkualitas baik sebagaimana diuraikan dalam Kebijakan Kesehatan Nasional India 2017. Hal ini telah diperhitungkan dalam Kemitraan Pembangunan India-Afrika, terutama di bidang-bidang di mana pengalaman dan pengobatan India dapat dilakukan paling disesuaikan dengan kebutuhan perawatan kesehatan Afrika. Untuk meneruskan visi strategis India-Afrika, Forum Summit 3 melalui kemitraan terstruktur di sektor kesehatan, Kementerian Luar Negeri India bekerjasama dengan Dewan Riset Medis India (ICMR) menyelenggarakan pertemuan ilmu kesehatan India-Afrika yang pertama pada tahun 2016 di New Delhi. Kementerian Luar Negeri meluncurkan proyek jaringan elektronik Pan-Afrika pada tahun 2009 dengan biaya proyek sebesar 5.420 juta rupiah. Proyek ini membayangkan pembentukan jaringan elektronik yang menghubungkan lembaga-lembaga India dengan 53 negara di Afrika melalui sambungan satelit dan serat optik dan menyediakan layanan telependidikan dan teleobat bagi mereka. Proyek ini telah ditugaskan di 48 negara yang telah menandatangani perjanjian dengan Telecommunications Consultants India Limited yaitu TCIL untuk berpartisipasi di dalamnya. Tahap pertama dari program ini telah berakhir pada tahun 2017 dan sekarang kami menawarkan 1.500 beasiswa selama 5 tahun melalui tahap kedua dari proyek yang diubah namanya menjadi Proyek Jaringan E-Vidya Bharati dan E-Arogya Bharati. Proyek telekedokteran telah menjadi tonggak penting dalam hubungan India-Afrika. Melalui mekanisme ini, praktisi medis di lokasi akhir pasien di Afrika dapat berkonsultasi dengan spesialis medis India online dalam berbagai disiplin ilmu dan spesialisasi yang dipilih oleh Uni Afrika untuk negara anggotanya. Pusat konsultasi pasien telah didirikan di 12 rumah sakit super khusus India termasuk All India Institute of Medical Sciences di New Delhi. Yang sangat penting bahawa pemerintah dan pemimpin industri baik di India maupun di negara-negara Afrika bersatu untuk membantu menciptakan mekanisme yang melaluinya kita dapat memiliki kebijakan peraturan dan kerangka hukum yang kondusif di mana model kemitraan publik swasta dapat dikembangkan dengan mulus dan berkelanjutan. Sekian.